Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa berkumpul di kediaman Bapak Saudara Yusuf dalam pertemuan Prapaskah atau bulan APP yang pertama di tahun ini dengan tema pertobatan untuk merawat bumi kita bersama. Dalam pertemuan ini ada 4 pertemuan. Yang pertama dengan tema harmoni seluruh ciptaan. Yang kedua pertemuan pembaruan dalam diri. Yang ketiga dipersatukan oleh keprihatinan. Dan yang keempat menciptakan ekonomi spiritual. Baik, dalam pertemuan pertama ini yakni dengan tema harmoni seluruh ciptaan. Baik, kita awali dengan pembicaraan yaitu Allah itu baik. Mulai sumber bagiku ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mulai bagiku ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Stop. Stop. Baik, kita awali dengan tanda salib dalam Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Mengantar 10 tahun telah berlalu sejak Paus Fransiskus menerbitkan Laudato Si, sebuah ensiklik bersejarah yang mengantarkan hati umat manusia akan panggilan mendesak umat manusia untuk
mencintai dan merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Seruan ini mengajak seluruh umat manusia untuk membangun ekologi integral, yaitu menghormati dan memperjuangkan tanpa lelah cara hidup yang seimbang antara Tuhan, manusia, dan alam. Di tengah krisis ekologis yang semakin memburuk, kaum Laudato Si mengingatkan kita tentang pentingnya harmoni hidup dalam solidaritas berkeadilan sosial. Sebab Allah menciptakan bumi bukan sekedar sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai saudari dan ibu yang telah terluka karena keserakahan, ketidakpedulian, dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab oleh manusia. Kita doakan doa pembukaan bersama-sama. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, terpujilah Engkau ya Tuhanku. Embun yang Kau turunkan ke atas bumi, padang gurun Kau jadikan berbunga. Namun saat ini cara kerja dan gaya hidup kami sedang merusak tanah yang subur menjadi gurun yang gersang. Ya Tuhan, berilah kami rahmat pertobatan dan mampukan kami membalikkan bencana kembali menjadi harmoni seluruh ciptaan. Demi Kristus Tuhan dan pengacara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 24 sampai dengan 29. Kita bacakan bergantian. Untuk ayat 6 dibacakan oleh ibu-ibu dan anak-anak, dan ayat ganjil dibacakan oleh bapak-bapak. Mari. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberi hidup, napas dan segala sesuatu kepada semua orang. dan satu orang saja Ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, Supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebuah ini keturunan juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau kayu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. syukur pada Allah. Renungan atau refleksi kitab suci. Paulus memberitakan wajah Allah di antena kepada orang-orang bukan Yahudi tentang ilah yang mereka sembah. Paulus memberitakan tentang Allah yang menciptakan alam semesta, tidak tinggal di kuil, dan Allah tidak membutuhkan kebaktian mereka. Allah adalah pencipta dan pemilik dunia. Allah yang telah menjadikan dunia dan segala isinya. Artinya, bumi bukan pemilik mutlak manusia, melainkan kita hanya pengelola. Karena itu kita harus merawat dan memelihara alam ciptaan, bukan merusaknya. Dialah yang memberikan hidup,
nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Menegaskan seluruh ciptaan di bumi bergantung pada pemberian Allah. Menjaga bumi berarti menghormati sumber kehidupan yang berasal dari Allah sendiri. Manusia dipanggil untuk mencari dan mengenal Allah melalui ciptaannya, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Alam dan bumi adalah tanda kehadiran Allah. Menghormati bumi adalah menghormati Sang Pencipta. Kita ini keturunan Allah. Kita adalah satu keluarga besar ciptaan Allah, dan bumi adalah rumah kita bersama. Hubungan manusia dan bumi adalah hubungan penuh kasih, saling menjaga kehidupan. Hanya di dalam Dialah kita bergerak dan hidup. Kisah inspiratif dari Santo Fransiskus Assisi. Pada abad ke-13 di kota kecil Assisi, Italia, hidup seorang pemuda bernama Fransiskus. Ia berasal dari keluarga kaya, tetapi hidupnya berubah total setelah mengalami perjumpaan mendalam dengan Kristus yang tersalib. Ia meninggalkan semua kemewahan dan memilih hidup miskin, sederhana, dan penuh kasih, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk. Fransiskus dan alam dan lingkungan, tetapi sebagai cerminan kasih Allah, ia memanggil matahari sebagai saudara matahari, bulan sebagai saudari bulan, dan burung-burung sebagai saudara kucing. Setiap hembusan angin, tetes air, hewan, padang, tentunya adalah tanda kehadiran Allah yang penuh dan penuh kasih. Suatu hari di kota Gubbio, penduduk hidup dalam ketakutan karena seekor serigala ganas sering menyerang ternak dan manusia. Fransiskus tidak melawan dengan kekerasan. Ia mendekati serigala itu dengan damai, membuat tanda salib, lalu berbicara lembut kepadanya. Ajaibnya, serigala itu jinak. Fransiskus kemudian mengajak penduduk dan serigala berdamai. Mereka berjanji memberi makan kepada serigala, dan binatang itu tak lagi menyerang siapapun. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika hati manusia hidup dalam kasih dan damai dengan Allah, maka seluruh ciptaan pun akan berada dalam harmoni. Alam merespon cinta yang tulus karena semuanya berasal dari pencipta yang sama. Fransiskus kemudian menulis Hidung Saudara Matahari, pujian indah bagi Tuhan melalui segala ciptaan matahari, bulan, angin, air, api, dan bumi. Doa ini menjadi dasar spiritualitas ekologi Katolik hingga kini, termasuk dalam ensiklik Laudato Si' Paus Fransiskus. Apa arti pujian Santo Fransiskus bagi dunia modern? Pujian Santo Fransiskus pada saudara matahari dan saudara bulan menyuarakan semangat perdamaian, kesederhanaan, dan kasih terhadap semua makhluk. Ia mengajarkan bahwa semua ciptaan saling berhubungan dan pantas dihormati. Spiritualitas ini sangat relevan untuk dunia yang dilanda
krisis ekologi. Yang pertama, menurut Anda apa yang terjadi jika manusia hanya mengambil dari alam tanpa memeliharanya? Apa yang akan terjadi? Bagaimana perasaan Anda saat melihat kerusakan lingkungan di sekitar kita? Pertanyaan yang ketiga, dalam hal apa Anda merasa sudah berperan menjaga keberkahan Tuhan? Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana ajaran Laudato Si mengubah cara kita memandang dunia dan sesama makhluk? Ini ada tambahan? Tadi saya mau ngomong tapi hasilnya sama persis ya, udah gak jadi. Ya, kita lanjutkan dengan refleksi penutup. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah pada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Yang dari kitab Kejadian ciptaan adalah hadiah dari Allah yang harus diterima dengan rasa syukur dan hormat. Melihatnya sebagai barang konsumsi mendorong eksploitasi pandangan iman, mengajarkan kita untuk merawat, bukan menguasai ciptaan. Kita lanjutkan dengan doa. Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kehadiranmu Engkau telah mengumpulkan kami umat-Mu di jalan Bapak Yosef dalam pertemuan APP yang pertama. Allah Maha Kasih, semoga apa yang kami pelajari dalam sabda ini menyadarkan kami akan tanggung jawab serta perawatan akan ciptaan-Mu agar berkelanjutan di masa yang akan datang. Marilah kita mohon Ampun ya Tuhan. silakan yang menyatakan doa spontan. Semoga dosa yang ditinggalkan diberikan kepada kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, semoga kami mampu untuk senantiasa menjaga dan merawat alam di sekitar kami
dan memanfaatkan hasilnya dengan baik agar alam tidak rusak ataupun punah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk mawas diri melalui pertemuan aksi puasa pembangunan pada tahun ini. Mohon rahmat kasih-Mu ya Allah, mohon terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengaplikasikan kesalahan kami dengan mawas diri yang telah memutuskan kami jauh daripada-Mu. Kami ingin serius dalam doa, dalam puasa, dan dalam amal. Kami sudah melaksanakannya. Semoga Engkau memberi kekuatan kami untuk dapat melaksanakannya. Terutama pada saat Ekaristi, kami juga ingin sekali dengan sungguh-sungguh ikut menghidupi Ekaristi itu sendiri. Bangkitkan semangat kami untuk dapat melaksanakannya sehingga kami layak pada saat merayakan kebangkitan nanti. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam dosa, tapi berikanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, Terpujilah Engkau di ya antara wanita, dan terpujilah Tuhan Ibu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita doakan doa penutup bersama-sama. Allah Bapa pencipta semesta, Engkau menjadikan dunia dengan penuh kasih dan keterbukaan. Ajarlah kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam setiap hembusan angin, tetes hujan, dan wajah sesama. Ampunilah kami karena sering menyalahgunakan ciptaan-Mu dan mengabaikan jeritan bumi serta makhluk-makhluk-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memelihara bumi dengan bijaksana dan menjadi alat damai-Mu di tengah dunia. Semoga seluruh ciptaan bergembira bersama kami dalam harmoni kasih-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita serta orang yang kita doakan dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian pertemuan APP yang pertama ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Bagikan pujanya setiap
Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,